Ya, karena ini kewajiban seorang suami. Jadi kalau suami tidak nafakoi padahal dia mampu, maka boleh seorang istri itu untuk mengambil sesuai untuk keperluan dia dan anaknya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum. Ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami yang harus dijalankan untuk istrinya. Ya. Jadi pada hakikatnya jika rumah tangga seseorang itu ingin tentram, ingin bahagia, menjadikan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah warahmah, maka seorang suami harus tahu kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, dan seorang istri harus tahu kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap suaminya. Jika seorang suami tidak mengetahui tentang hak-haknya seorang istri, dan sebaliknya juga jika seorang istri tidak mengetahui hak-haknya sebagai seorang istri terhadap suaminya, maka ketenangan atau ketentraman dalam rumah tangga itu tidak akan bisa diketemukan. Ya. Oleh karena itu maaf, kita ini kalau menikah itu harus belajar dulu kalau mau menikah. Jangan cuma sudah waktunya pengen kawin, ingin menikah tapi tidak mempelajari hak-hak atau kewajiban menjadi seorang suami. Ingin menikah, ingin kawin tapi tidak mengetahui hak-haknya menjadi seorang istri atau kewajiban seorang istri, maka ini tidak akan bisa menemukan ketenangan, ketentraman dalam rumah tangga. Nah, sekarang yang dibahas yang pertama kali adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya, atau hak-haknya seorang istri yang wajib dijalankan oleh suaminya. Yang pertama, haknya seorang istri yang wajib dijalankan oleh suaminya, hendaknya seorang suami itu harus menafkahi seorang istrinya. Ya, jadi kalau mau jadi suami itu siap menafkahi. Ya, maaf, jangan menikah dengan seorang istri ingin supaya dapat harta dari istrinya. Ini nggak boleh ini. Ini sudah salah niatnya. Ya, walaupun istrinya lebih kaya, yang namanya suami itu wajib memberi nafkah kepada seorang istri. Ya, wajib hukumnya. Ya, jadi nggak boleh kadang-kadang kita nikah cari perempuan yang kaya supaya bisa saya dapat nafkah dari istri. Ini sudah terbalik ini. Ya, kewajibannya seorang suami diberikan kepada seorang istri. Ini tidak boleh. Jadi kewajiban seorang suami yang pertama yang harus dijalankan kepada istrinya adalah memberi nafkah kepada istrinya. Walaupun istrinya kaya, tetap wajib diberi nafkah. Baik itu uang, baik itu pakaian maupun tempat tinggal. Untuk menjaga wibawa seorang suami, Pak. Kalau seorang suami cuma mengandalkan istri, maka tidak ada nilainya di depan mata istrinya dan bisa menjatuhkan wibawa seorang suami. Ya, cepat atau lambat, memang kalau pertama mungkin masih kemanten baru asik. Ya, tapi lama-lama bisa bosan istrinya. Ya, bisa menjatuhkan wibawa seorang suami. Makanya oleh seorang suami itu wajib menafkahi istrinya walaupun kaya istrinya. Tapi menafkainya sesuai kemampuan suami, bukan sesuai keinginan istri. Ya. Suaminya maaf, mampunya menafkahi umpamanya tiap hari 100 atau tiap bulan 3 juta. Istrinya minta 10 juta, nggak bisa. Sesuai kemampuan suami. Ya, bukan sesuai keinginan istri. Ya, umpamanya suaminya bisanya membelikan HP yang harga 2 juta, 3 juta. Istrinya minta iPhone yang 30 juta. Ya, suruh kawin sama Sultan Brunei sana. Ya, seorang istri harus juga lihat keadaan suami. Kalau memang suaminya pas-pasan, ya disyukuri. Kalau seorang istri memiliki kelebihan rezeki, kemudian membeli dengan hartanya sendiri, silahkan. Yang penting tidak membebani kepada
Suami. Suami hanya menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Seorang suami wajib menafkahi baik dengan uang, tempat tinggal maupun pakaian. Ini kewajiban. Jarang seorang suami nggak mau kerja, maaf. Istrinya yang disuruh kerja, istrinya yang menafkahi dia. Hati-hati, cepat atau lambat akan jatuh martabatnya seorang suami tersebut. Baik di depan istrinya maupun di depan keluarganya. Makanya jadi suami harus bertanggung jawab. Walaupun nafkahnya sedikit, walaupun gajinya cuma sedikit, nggak apa-apa. Yang penting tanggung jawab. Dan ini insya Allah akan mengangkat wibawa seorang suami. Oleh karena itu yang pertama, tugasnya seorang suami adalah kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Karena seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, apa haknya istri atas suami? Maka kata Nabi Muhammad, hendaknya engkau memberi makan kepada istrimu jika kamu makan. Dan hendaknya engkau memberi pakaian kepada istrimu jika kamu memakai pakaian, kata Nabi Muhammad. Dan jangan memukul wajah, kata Nabi Muhammad. Dan jangan menjelek-jelekan istrimu. Dan jangan kamu berdiam atau mencuekannya kecuali di dalam rumah, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kasih kasih makan istri, nafkah pagi, siang, malam umpamanya. Kemudian kasih pakaian. Kemudian nggak boleh mukul wajah, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau memukul itu dalam Islam cuma mukul yang tidak menyakitkan saja. Ya, nggak boleh pakai balok 10-10, 5-10. Ya, KDRT ini namanya. Ya. Kemudian tidak boleh jelek-jelekan istri. Ya, bodoh kamu ini, nggak bisa masak. Ya, nggak tahu syukur, kufur kamu ini, pokoknya diolok-olok terus istrinya, nggak boleh. Ya. Dan juga seorang suami tidak boleh pelit. Dia mampu banyak hartanya tapi pelit kepada istrinya. Wah, ini nggak boleh. Ya, sampai dikisahkan ada seorang sahabat Nabi namanya Hindun bin Utbah. Dia melapor kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya suaminya Abu Sufyan itu pelit. Suaminya pelit. Padahal ada uangnya. Apakah boleh saya mengambil uang suami saya ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad? Khudi ma yakfika wa waladika bima'ruf. Ambillah apa yang cukup bagimu dan untuk anakmu dengan cara yang baik. Maksudnya kata Nabi, enggak apa-apa, ambil. Ya, walaupun suamimu nggak ngasih nafkah, kamu ambil silahkan, tapi sesuai dengan keperluan. Ya, sesuai dengan keperluan. Umpamanya suaminya ada uangnya, tapi nggak pernah ngasih makan. Pagi nggak dikasih makan, siang malam nggak dikasih makan. Kita ambil secukupnya. Umpamanya ambil 10.000, 20.000, yang penting anak bisa makan, nggak ada masalah. Bukan masalah pelit, suaminya ada uang, kemudian istrinya umpamanya minta beli HP, minta beli motor, diambil uangnya buat beli HP, diambil buat beli motor, haram hukumnya. Nggak boleh. Tapi kalau untuk keperluan makan dia dan anaknya, suaminya tidak nafkahi setiap harinya atau setiap saatnya, boleh seorang istri itu untuk mengambil, tapi dengan cara yang baik. Maksudnya cara yang baik ini sesuai dengan keperluan, Pak, ya. Jadi kalau Anda punya anak, hati-hati. Kalau anak Anda umpamanya perempuan, Pak, suami saya pelit, rampok hartanya, ambil aja, sikat tiap hari nggak apa-apa. Jangan. Ini maksudnya ambil, ini sesuai dengan keperluannya. Kalau keperluannya tiap hari cuma makan 20.000, 50.000, ya ambil segitu aja. Tidak boleh lah lebih, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ini kewajiban seorang suami. Jadi kalau suami tidak nafkahi padahal dia mampu, maka boleh seorang istri itu untuk mengambil sesuai untuk keperluan dia dan anaknya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian selanjutnya kata Nabi Muhammad SAW, ya, kewajiban seorang suami adalah untuk menggauli istrinya dengan baik, dengan lemah lembut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gawilah istri kalian mereka dengan secara patut, maksudnya dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Kalau bicara jangan kasar, yang lembut, jangan suka mukul, ya, yang akhlak. Ya, kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada istriku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, ini kalau
kalau menggauli istri dengan cara yang baik, ini insya Allah akan mendapatkan atau menyebabkan ketentraman dalam rumah tangga. Ya, yang baik. Anda lihat hidupnya Nabi Muhammad SAW dengan istri tercinta beliau Siti Khadijah. Ya, luar biasa, Nabi Muhammad gak pernah berkata-kata kasar, gak pernah menyakiti Siti Khadijah, berkata-kata selalu menyenangkan Siti Khadijah. Begitu juga Siti Khadijah tidak pernah membantah Nabi Muhammad seumur hidupnya, walaupun satu kali gak pernah Siti Khadijah. Selalu menyenangkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau sumpek kelihatan Siti Khadijah hilang sumpeknya. Nabi Muhammad kalau susah kelihatan Siti Khadijah hilang susahnya. Ya, akhirnya apa? Rumah tangganya tentram. Ya. Dengan Nabi Muhammad SAW luar biasa. Siti Khadijah itu 25 tahun dengan Nabi Muhammad SAW. Istri tunggal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad gak pernah menikah dengan istri yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah saling melaksanakan hak dan kewajibannya. Luar biasa. Makanya Nabi Muhammad cintanya dengan Siti Khadijah luar biasa. Siti Khadijah juga baik dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Perlakuan Nabi Muhammad istimewa, menggauli Siti Khadijah itu dengan istimewa. Begitu juga akhirnya mau tidak mau Siti Khadijah juga menggauli Nabi Muhammad dengan cara yang istimewa. Luar biasa. Ya, oleh karena itu seorang suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik. Kata-kata yang lembut, ya disenangkan istri itu. Ya namanya rumah tangga pasti ada cekcoknya, Pak. Tidak mungkin tidak. Ya, cuma kita harus bisa mengontrol. Ya, jangan sampai berbuat kasar dengan mereka. Sampai mengolok-ngolok orang tuanya kadang-kadang. Kamu ini memang turunan gak bener. Kayak ayahmu, kayak ibumu. Ini gak boleh ini ngolok-ngolok istri. Ya, apalagi sampai dinisbatkan kepada orang tuanya. Ya, ini yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga kadang-kadang. Ya. Jadi yang baik dengan istri. Ya, yang lembut. Bahkan Nabi Muhammad SAW aja ketika sholat itu Pak, kalau sholat malam, ya, Siti Aisyah bangun, itu Nabi Muhammad stop dulu nggak sholat, ngajak ngobrol dulu Siti Aisyah. Nanti kalau Siti Aisyah tidur lagi, baru Nabi Muhammad sholat. Subhanallah. Itu cara menggauli istri dengan baik. Nggak salah Siti Aisyah cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad kalau datang ke rumahnya tengah malam dari dakwah diketok 3 kali, nggak dibukakan pintunya oleh Siti Aisyah, Nabi Muhammad tidur di luar Pak, di teras. Gak mau ganggu Siti Aisyah. Dibiarkan Siti Aisyah tidur. Nanti kalau sudah dekat subuh tengah malam Siti Aisyah bangun, dibuka ada Nabi Muhammad di pintu terasnya, minta maaf Siti Aisyahnya. Kata Nabi Muhammad, biarkan saya tidak mau ingin mengganggu tidurmu, kata Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita ya, gendar-gendor, kalau perlu didobrak pintunya itu. Ya, habis didobrak istrinya dibangunkan. Ya. Ini kalau kita. Ya, jadi yang kedua adalah menggauli istri dengan cara yang baik, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian menjaga istri dari perbuatan dosa. Yang ketiga, ini haknya seorang suami. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa di sini? Yaitu wajib bagi seorang suami untuk memerintahkan istrinya agar menaati Allah Subhanahu Wa Taala dan mencegah istrinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib Pak. Ya, Anda sebagai seorang suami ini wajib untuk menjaga istri Anda ya dari perbuatan dosa. Kalau tidak, Anda yang bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kullukum ra'in. Ya, kata Nabi Muhammad, setiap kalian ini adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang dia pimpin. Ya, hati-hati, istri dijaga. Kalau nggak sholat Anda marah, jangan diam, marah. Ya. Anak nggak sholat Anda marah, maaf, istri terbuka auratnya Anda marah, nggak boleh diam. Pokoknya selama istri itu melanggar perintah Allah, tidak taat kepada Allah, wajib seorang suami untuk marah. Kalau tidak marah, hati-hati, bahaya. Ya. Bahkan dalam riwayat itu nanti setengah dosa istri dan anak itu suaminya yang nanggung di hari kiamat. Hati-hati Pak. Kita ini sebagai suami, nanti dalam hadis kata Nabi Muhammad, ada sebagian seorang suami yang setengah dosa istri dan dosa anak-anaknya diberikan kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah menjaga anaknya
untuk berbuat taat kepada Allah dan menjauhi maksiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, tanggung jawab. Anda diam, istri Anda nggak sholat, separuh dosanya kita yang tanggung. Kita melihat anak kita nggak sholat, separuh dosanya kita yang tanggung, Pak. Anda melihat istri Anda nggak nutup aurat, anak Anda nggak nutup aurat, setengah dosanya Anda yang tanggung nanti di hari kiamat. Bukan istri Anda, bukan anak Anda, setengahnya Anda tanggung. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Oleh karena itu kewajiban seorang suami itu bukan cuma ngasih makan, minum, tempat tidur. Bukan. Jaga anak dan istrinya supaya taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Ini kewajiban seorang suami yang nomor 3. Menjaga istrinya dari perbuatan dosa. Kemudian ya, selanjutnya adalah memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang kepada istri. Ini wajib ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan di antara kamu itu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ya, kita ini hidup rumah tangga ini Pak, supaya terjalin cinta kasih, rasa tenang dan kasih sayang. Bukan cuma kerjaannya rumah tangga itu tengkar terus, nggak selesai-selesai. Tiap hari bertengkar, tiap hari otot-ototan kadang-kadang. Gimana mau merasakan cinta kasih sayang, ketentraman dalam rumah tangga. Makanya mau nggak mau seseorang itu harus ada yang mengalah. Umpamanya kalau suami marah, istri diam. Nanti istri yang marah, suami diam. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan ketentraman, rasa sayang. Jangan suami marah, istri ikut marah. Nanti istri marah, suami ikut marah. Ya, jangan. Ini kadang-kadang yang bikin bentrok rumah tangga, akhirnya nggak tentram. Nggak lama cerai, terjadi perceraian. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Jadi tujuan utama kata Allah Ta'ala ini kita menikah ini supaya kita ini merasakan tentram dan kasih sayang kata Allah Ta'ala. Dan ini adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Maksudnya apa? Kalau orang itu nggak punya rasa cinta kepada suami istri, nggak punya rasa cinta, kemudian tidak ada rasa kasih sayangnya antara mereka, berarti mereka ini bukan orang yang berpikir kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kalau mereka berpikir, mereka pasti akan bisa melakukan kasih sayang dan cinta yang tulus dalam rumah tangga. Ya, tapi karena apa Pak? Maaf rumah tangga ini Pak, Anda tidak bisa merasakan kecuali kalau sudah menikah nanti. Ya, rumah tangga itu banyak problemnya. Bukan seperti orang pacaran. Kalau orang pacaran itu Pak jangan dilihat. Itu kata pepatah itu tai kucing rasa coklat. Kalau orang pacaran itu Pak, walaupun gak enak itu rasa coklat. Nanti itu loh kalau sudah menikah itu loh, coklat rasa tai kucing dibalik. Orang kalau masih pacaran jangan dilihat. Kisah cinta sejati Romeo and Juliet. Romeo and Juliet ini Pak belum menikah Pak, masih pacaran. Gak ada kisah sejati, cinta sejati itu. Percintaan yang terkenal itu Romeo and Juliet itu mereka itu belum rumah tangga. Kalau sudah rumah tangga mungkin bertengkar tiap hari kayak kita mungkin. Ya. Kalau ingin kisah cinta sejati itu Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Itu kisah cinta sejati. Bayangkan cintanya Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad luar biasa, istri tunggal Nabi. Padahal Siti Khadijah lebih tua 15 tahun Pak. Ya. Nabi Muhammad gak punya apa-apa, tapi Siti Khadijah menerima Nabi Muhammad apa adanya. Ketika menikah dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah, kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, hartaku adalah hartamu dan aku adalah budakmu, kata Siti Khadijah. Bayangkan ketika menikah dengan Nabi, Siti Khadijah ini multimilioner Pak. 1/2/3 kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Saking kayanya. Sepertiganya itu dibagi. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf. Itu baru sepertiga dibagi. Siti Khadijah ini 2/3 kekayaan kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Kaya raya, multimilioner. Kalau sekarang ini uangnya triliunan Siti Khadijah itu. Bukan miliar lagi, triliunan. Kaya raya ketika menikah dengan Siti Nabi Muhammad. Hartaku sekarang milikmu semuanya dan aku budakmu. Coba kalau kita menikah dengan multimilioner. Nggak ada Pak, suruh tunduk Anda. Nggak pulang jam 9 digembok rumahnya. Ya, kalau istri kita lebih kaya, umpamanya kita cari harta menikah dengan perempuan yang lebih kaya dari kita karena mengharapkan harta, kirim salam.
Nabi Muhammad bukan karena melihat hartanya, karena melihat akhlaknya Siti Khadijah. Siti Khadijah melihat Nabi bukan karena kekayaannya, tapi melihat akhlaknya Nabi. Ini namanya kisah cinta yang luar biasa, rumah tangga yang tentram. Ini yang kita idamkan. Makanya maaf kalau dalam rumah tangga itu wajib harus kita saling memberi rasa tenang, cinta dan kasih sayang antara seorang suami dan istri. Ya. Oh kalau maaf kalau kemanten baru itu masih asik. Nanti kalau sudah lama 5 tahun, 10 tahun, ya 7 tahun, wah itu baru sudah problemnya keluar terus hampir tiap hari sudah. Ya kalau masih kemanten baru Pak, wah gandengan terus. Wah istri diciumi apa segala macam. Sekarang ada gak yang nyiumi istrinya? Gak ada, lihat modelnya gak ada. Gak ada, kalau kemanten baru jangan tanya, rangkul terus istrinya gak mau lepas. Deket terus. Ya. Kalau istrinya jatuh dikit aja, hati-hati sayang, padahal nggak luka. Coba kalau sudah 5 tahun, matamu ini di mana? Keluar sudah jurus aslinya itu. Ya. Jangan. Memang rumah tangga itu nggak mudah. Makanya orang kalau mau rumah tangga itu harus belajar dulu. Kalau nggak belajar tentang hak kewajiban seorang suami istri, maka rumah tangganya nggak akan tentram. Ya, yang sabar, rumah tangga yang sabar. Tidak mungkin rumah tangga tidak ada pertengkaran, itu tidak mungkin Pak. Ya. Sampai ada seorang maaf mengeluh, ya, diajak bertengkar terus sama istrinya, diomeli terus sampai jenuh ini sahabat ini. Sahabat ini sampai nggak tahan, istrinya kasar Pak, kasar. Padahal kewajiban seorang suami itu maaf harus sayang, lembut, kemudian harus sabar dari perilaku jeleknya seorang istri dan perkataan seorang istri. Itu memang kewajiban. Nanti istri juga seperti itu. Sama sebaliknya. Ya. Ini sudah nggak tahan sudah. Sahabat ini nggak tahan dia. Ngeluh istrinya tiap hari ngomongnya nggak enak terus. Datang kepada Sayyidina Umar, mengeluh, ngelapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Nggak taunya ketika mau ngetok rumah Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar lagi dimarahi sama istrinya. Kaget dia, lu. Sayyidina Umar pemimpin ini, khalifah. Setan aja bisa takut melihat Sayyidina Umar masih diomeli oleh istrinya. Apalagi saya, dikatanya orang ini sahabatnya Sayyidina Umar. Wah sudah nggak jadi, nggak jadi, niatnya mau mengeluh kepada Sayyidina Umar tentang jeleknya istrinya, ya tentang ngomelnya istrinya, nggak taunya ketika mau mengeluh kepada Sayyidina Umar sedang dimarahi oleh istrinya. Ya, akhirnya keluar Sayyidina Umar bin Khattab. Ketemu orang tersebut, kenapa kamu? Iya tadi saya niatnya mau ada hajat, cuma sudah nggak jadi. Coba ceritakan, iya saya tadi mau mengeluh kepada engkau Sayyidina Umar tentang kejelekan istriku yang suka marah-marah, saya sudah nggak tahan. Nggak taunya sampai sini saya mau mengeluh, nggak taunya kamu juga dimarahi oleh istrimu. Kalau kamu aja seorang pemimpin dimarahi, apalagi saya. Kata orang tersebut, kata Sayyidina Umar, yang sabar. Istri kita itu merawat anak kita, mendidik anak kita, nyiapkan makan kita, mencuci pakaian kita. Jadi kalau mereka itu capek kadang-kadang emosi. Kalau kita kan enak keluar-keluar terus, kata Sayyidina Umar. Makanya kalau ketemu istri lagi marah, sabar aja, diamkan aja, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Subhanallah. Maksudnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri sudah. Ya, kalau marah sudah jangan dihiraukan. Ya, gitu aja sudah selesai. Ya, sampai ada sponsor itu Pak kalau nggak salah. Ada nggak itu teknologi tahun yang akan datang itu. Kalau istri marah bisa di mute kayak TV itu. Tidak disuarakan itu. Ya itu kalau ada teknologinya itu bisa kita beli itu nanti itu. Ya, jadi kalau kita lagi diomeli di mute dulu, di pause. Ya, kalau nggak bisa dipercepat. Ya kayak mencepatkan video itu ya. Itu ada di televisi itu, tapi nggak tahu sungguhan apa enggak itu. Ya. Sampai dalam riwayat, ya, dalam hadis, barang siapa yang bersabar, seorang laki suami bersabar atas kejelekan akhlak istrinya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi maaf jika ada seorang laki-laki suami yang bersabar atas kejelekan akhlak istrinya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti Nabi Ayub alaihissalam. Dan barang siapa seorang istri yang bersabar atas kejelekan akhlak suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Asiyah istrinya Fir'aun. Jadi Pak, maaf kalau Anda sabar
atas kejelekan akhlak istri Anda, maka Anda dapat pahalanya Nabi Ayub alaihissalam. Tapi kalau istri Anda sabar karena akhlak jeleknya Anda, maka istri Anda akan mendapatkan pahala dari seperti Asia istrinya Fir'aun. Pilih mana kira-kira? Anda dapat pahalanya Nabi Ayub, apa istri Anda dapat pahalanya Asia istrinya Fir'aun? Pilih yang mana Pak? Anda yang diganggu apa Anda yang ganggu Pak? Ya, kalau pilih salah satu bongol namanya. Yang lebih baik gak pilih dua-duanya. Ya, seperti Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah sudah. Ya kalau memang kena takdirnya yang seperti itu ya sabar. Kenapa? Karena pada hakikatnya kalau kita sabar dari rumah tangga sendiri itu derajatnya lebih tinggi Pak daripada gangguan dari orang lain. Dan memang gangguan terbesar itu dari dalam rumah tangga, bukan dari luar. Bukan dari pekerjaan kita, dari kawan kita, dari rumah tangga kita itu gangguan terbesar seseorang. Ya, sampai pernah dikisahkan ada seorang pemuda, dia pengen nyenguk kakaknya ini tinggal di luar kota Pak. Sudah bertahun-tahun dia nggak pernah nyenguk kakaknya silaturahmi. Akhirnya datang dia ke kota kakaknya tersebut. Nggak taunya ketika diketok pintu rumahnya, istri kakaknya ini atau iparnya berteriak dari dalam rumah, siapa di luar? Saya Fulan bin Fulan, adik dari suamimu atau iparmu. Oh ya tunggu aja di luar. Kakakmu lagi nggak ada, lagi kerja. Tunggu aja di luar kamu ya, nggak usah masuk ke dalam. Oh, sudah datang ini sudah dijawab kasar oleh istri kakaknya. Kaget dia, kok kasar gini ipar saya ini. Ini datang dari jauh-jauh ini, ditolak. Yang akhirnya dia nunggu di luar depan rumahnya, rumah kakaknya itu. Nggak lama kakaknya datang Pak. Kakaknya datang sambil bawa kayu bakar. Kerjaannya kakaknya ini cari kayu bakar di hutan, ditebang nanti dijual. Kakaknya ini bawa kayu bakar sambil menaiki singa dalam riwayat itu. Dalam kisah tersebut naiki singa. Jadi singa ini tunggangannya bukan kuda, bukan keledai. Jadi kakaknya ini nunggangi singa yang dimana dinaiki singa itu dengan kayu bakar. Kaget ini si adik. Kok bisa ini kakak ini bisa menyinakan singa dan singa ini jadikan tunggangan. Wah, ketemu kakaknya berpelukan dia. Kata kakaknya, ayo masuk dek. Wah, senang masuk adiknya ini. Masuk di rumahnya Pak. Ya nggak taunya istrinya ini mulai awal masuk kakaknya itu ngomel nggak berhenti pokoknya. Sambil ngolok-ngolok kakaknya. Wah. Terakhir sampai dijamu makan ini tetap ngomel, nggak berhenti ngomelannya. Sampai si adik ini yang niatnya bermalam batal, nggak jadi bermalam, nggak tahan. Dia ngomong sama kakaknya, kak minta maaf, saya ini sebenarnya pengen bertahan semalam, cuma melihat model istrimu segini saya nggak tahan. Minta maaf saya mau pulang, kamu kok tahan? Saya aja yang tamu nggak tahan. Kamu kok tahan? Hebat kamu ini memang, kata si adik. Saya pulang aja dulu, saya nggak tahan sudah. Saya nggak tahan, padahal bukan dia, bukan adiknya yang dimarahi loh ya. Kakaknya yang dimarahi, cuma adiknya nggak tahan. Panas telinga dan hatinya ini. Akhirnya minta izin pulang. Pulanglah si adik ini. Akhirnya dapat beberapa tahun kemudian kangen lagi dengan kakaknya, si adik ini berangkat lagi keluar kota untuk datangi kakaknya. Wah, dekat rumahnya sudah takut ini si adik ini, jangan-jangan ditolak duluan ini dari luar seperti dulu ini. Gak taunya diketok. Di dalam istrinya bertanya, siapa? Saya Fulan bin Fulan, adik suamimu, iparmu atau iparmu. Oh, ahlan wa sahlan. Ya tunggu ya sebentar ya. Tunggu. Kakakmu belum datang, nggak lama lagi datang. Wah, dijamu, dikasih makan, kasih minum. Nggak lama kakaknya datang. Kakaknya datang Pak, tapi nggak pakai singa lagi. Dipikul. Kayunya itu dipikul di atas pundaknya. Kaget ini adiknya, loh. Kemarin kendaraannya singa bawa kayu, sekarang kok dipikul sendiri oleh si kakak ini. Wah, kakaknya tahu adiknya datang lagi, senang dipeluk, dicium, wah, dijamu segala macam. Kemudian istrinya ini muji-muji terus. Muji-muji kepada suaminya. Kan pakai cadar, nggak ketahuan. Akhirnya si adik ini tanya, weh kak, kenapa istrimu kok berubah sekarang? Dulu jahat, sekarang kok baik. Kata si kakak, istriku yang dulu sudah meninggal. Sudah game over. Sudah game over. Ini istriku yang baru. Ini istriku yang baru, dan ini yang baru ini subhanallah memang baik. Loh, terus kenapa kamu kok sekarang kendaraannya kok nggak pakai singa lagi? Kok kayunya kamu pikul di atas pundak? Itulah kelebihan istriku yang dulu. Dulu aku sabar terhadap
istriku atas perbuatan akhlak yang jelek, akhirnya Allah memberi kelebihan kepada aku, singa itu bisa tunduk kepada aku saking karena aku sabarnya. Akhirnya karena aku sabar, singa itu jadi kendaraanku berkat kesabaranku. Cuma ketika istriku meninggal, aku mendapat yang baru, yang baik ini, aku nggak perlu sabar lagi. Aku tidak perlu sabar ya, untuk mendapatkan kejelekan dari seperti istriku yang dulu. Akhirnya kelebihanku dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singa itu lari. Karena aku sudah tidak memiliki kedudukan sabar seperti dulu, akhirnya aku memikul sendiri kayu-kayu bakar tersebut. Jadi ada kelebihannya, istrinya yang lama ngomel, akhirnya dia sabar, dikasih kelebihan oleh Allah, singa sebagai tunggangannya. Ketika istri yang jahat ini, yang ngomelan ini meninggal, dapat istri yang baik, akhirnya ternyata kesabarannya ini pahalanya turun, akhirnya singa pun menjauh. Karena apa? Nilainya sudah tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Jadi kalau dapat istri yang ngamuan, sabar Anda. Ya, yang sabar. Kenapa? Mengangkat derajat Anda. Siapa tahu singa itu bisa tunduk dengan Anda. Pilihannya satu. Kalau Anda sabar, kalau enggak singa itu tunduk, Anda yang gila. Sudah itu aja sudah. Pilihannya antara satu dari dua itu sudah. Jadi memang seperti itu, dalam rumah tangga itu seperti itu. Jadi harus memberi ketenangan, ya, kasih sayang dan cinta. Jika ada yang satu marah, maka yang satunya untuk mendinginkan. Jangan ikut marah. Ya. Ini karena ini adalah kewajiban seorang suami. Ya. Kemudian tidak boleh menyakiti istri. Ya, tidak boleh menyakiti istri dan memaafkan kekhilafan seorang istri. Itu kewajiban seorang suami. Ya, nggak boleh menyakiti, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, maksudnya menyakiti di sini tidak boleh sampai memukul. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, dikit-dikit tempeleng. Ini ngawur ini. Ya, ini suami yang nggak tahu agama. Dikit-dikit suka menyakiti istrinya, haram hukumnya. Ya, tidak boleh menyakiti istri itu. Kalau istri berbuat salah dengan rasa sakit, yang menyakiti dengan tidak cara yang menyakitkan. Ya, terserah, mungkin dijiwit sedikit kah, mungkin dipukul biasa kah. Ya, jangan sampai dipukuli kayak orang bertengkar seperti itu. Ya, nanti istrinya dijambak-jambak segala macam, istrinya dipukul pakai balok. Wah, ini sudah tidak sesuai dengan syariat. Apalagi seorang istri mukul suami. Tambah akhir zaman ini. Ya, kalau zaman sekarang dibalik. Ya, suami jarang mukul, istri yang sering mukul. Ini lebih berbahaya lagi. Suami aja haram mukul istri kalau menyakitkan, apalagi seorang istri berani memukul seorang suami. Waliyadzubillah min dzalik. Akhir zaman, dan ini banyak terjadi. Ya, jadi ini adalah salah satu atau cara-cara kewajiban haknya seorang suami yang wajib dijalankan kepada istrinya. Ya, yaitu menafkahi tadi. Ya, kemudian menggauli istri dengan cara yang baik, ya. Kemudian menjaga istrinya dari perbuatan dosa, kemudian juga memberikan rasa tenang, kasih sayang kepada istri, dan juga tidak boleh menyakiti istri, dan juga tidak boleh dan juga yang terakhir itu memaafkan kesalahan istri. Ini adalah hak-hak kewajiban seorang suami yang wajib dijalankan kepada istrinya. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang yang kita bahas tentang kewajiban seorang istri kepada suami atau haknya suami yang wajib dijalankan oleh seorang istri. Wallahu a'lam.